untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar ya, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi ini yaitu hikmah di balik bulan Rabiul Awal. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau, ada Ustadz Hasbi Mustafa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Dan Ustadz seperti biasa ya, di program Mutiara Pagi kita akan ajak pendengar untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz, sebelum kita menerima partisipasi dari pendengar ya Ustadz ya, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz Hasbi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat Allah, alhamdulillah, sehingga kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dan ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat, kesempatan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu dari hari ke hari, waktu minggu ke minggu, bulan ketemu bulan, tahun berganti dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah di penghujung bulan Shawwal. Dalam tahun Hijriah, urutan bulan Muharram, Shawwal, kemudian tidak lama lagi kita akan menemui bulan Rabiul Awal. Di mana bulan ketiga di tahun Hijriah, di mana peristiwa besar bagi kita umat Islam. Setiap tahun kita memperingati apa yang namanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ketika kita datangnya bulan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal, baru tahu itu bulan Rabiul Awal.
ketika Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, kita baru tahu itu, oh bulan Rajab dan lain sebagainya. Tetapi kita urutkan bulan-bulan dalam tahun Hijriah, kadang-kadang kita tidak hafal. Lebih paham, lebih hafal dari bulan-bulan yang ada di tahun Masehi atau Miladiyah. Januari, Februari, misalnya Maret, April, dan lain sebagainya. Kemudian kita balik Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, hafal. Tetapi ketika bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah, kadang-kadang kita tidak hafal. Itulah tadi, begitu datang Maulid Nabi, oh baru tahu itu bulan Rabiul Awal. Ketika Isra Mi'raj, oh baru tahu itu bulan Rajab. Coba kita urutkan. Kadang-kadang kita tidak hafal. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengetahui bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah. Padahal itu bulan kita. Padahal itu milik kita. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, Muharram, Safar. Kita sekarang masih di bulan Safar penghujung dan sebentar lagi kita akan menemui bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini peristiwa yang sangat besar yang kita peringati setiap tahun. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal. Nah, bagi kita hikmah di balik datangnya bulan Rabiul Awal ini untuk mengenang bagaimana Rasulullah dilahirkan, bagaimana Rasulullah dalam kehidupan dari anak-anak, remaja dan lain sebagainya. Ya paling tidak kita mengetahui, mengenang sejarah bahwasanya kehidupan Rasulullah itu ya sama seperti kita. Manusia biasa. Manusia yang senantiasa yang diberikan oleh Allah kelebihan. Bedanya dengan kita. Rasulullah itu hanya diberikan wahyu. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Untuk menyampaikan wahyu. Untuk menyampaikan kebaikan. Untuk menyampaikan sesuatu yang senantiasa benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti begitu dekat tanggal 12 Rabiul Awal, setiap musola, masjid memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk mengingatkan kita, untuk menggugah hati kita bahwa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita. Hanya beliau diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umat. Kaum muslimin dan muslimat senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping bulan Rabiul Awal, kita sekarang di bulan Agustus, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal nantinya. Nah, kita biasanya setiap tahun sama memperingati kemerdekaan Republik. Nah, kita seperti itu juga mengenang bagaimana kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dilahirkan, bagaimana kita senantiasa untuk paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa mendekati, mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta Allah, kalau kita cinta Rasulullah, insya Allah kita ini umat yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita memahami sesuatu itu dengan hanya satu jalan saja. Mudah-mudahan sangat bermanfaat.
Baik, Ustadz, kita Ya, terima penelpon ya Ustadz ya. Untuk Anda baik, yang ingin baik. bergabung silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon pertama dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Selamat pagi Mutiara Pagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Iya, halo, dengan siapa di mana, Pak? Baik, terputus sepertinya ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kita coba kembali. Assalamualaikum Mutiara Pagi. halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Utri di Halo, Merauke bisa ya. dengar suara saya? Iya, terdengar Ibu. Halo, Iya, halo Bu Utri. halo, halo. Bu Utri, apakah suara saya terdengar dari sini, Bu? Baik, sepertinya suaranya tidak terdengar ya, suara kami di Bu Utri. Boleh dicoba lagi ya untuk Anda pendengar ya di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ega. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Kesempet, Dengan siapa di mana, Pak? saya Oh, suaranya terputus-putus. Ini dengan Pak Zari di Sekayu ya, Pak ya? Gimana Pak Zari? ya. Iya, silakan pertanyaannya Pak Zari. Pak Zari? Baik, ini sepertinya terputus kembali ya oleh Pak Azhari di Sekayu. Boleh dicoba lagi ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bu Utri di Mbak Merauke Ega, ya. bisa dengar suara saya? Iya, bisa didengar Bu Utri. Halo, halo. Baik, Bu Utri, apakah suara saya terdengar dari sana, Bu Utri? Halo, Halo. bisa tersambung ya. Baik, kita coba lagi ya pendengar ya. Kita beralih ke WhatsApp. Mungkin langsung saja kita bacakan, ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12. Ustadz, setiap Rabiul Awal masyarakat ramai mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya hikmah apa yang seharusnya kita ambil agar perayaan ini tidak hanya menjadi acara seremonial? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Itulah tadi bahwasanya kita setiap tahun memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperingati kelahiran. Nah, itu di situ di situ kita bisa mengambil bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari Rasulullah itu belum ada sebelumnya. Anak-anak maksudnya dilahirkan belum ada sebelumnya selain Muhammad namanya seperti itu. Diberi oleh kakeknya itu nama Muhammad. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari maka sunnah kita apabila mau punya anak misalnya atau punya cucu,
Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam, kita mengambil nama dari nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Muhammad Muhammad apa misalnya, apa Ahmad, diawali dengan Muhammad atau Ahmad, maka sunnah artinya dapat pahala. Anak kita mau lahir, maka kita beri nama misalnya Muhammad Abdullah misalnya, Ahmad apa misalnya, Ahmad Andi, Ahmad Ridwan, Ahmad Solihin dan lain sebagainya. Maka sunnah. Kalau laki-laki, kalau perempuan kita mengambil sunnahnya dari istri Rasulullah. Sekalipun itu kuno nanti misalnya kakak-kakaknya, kuno nama ini, tidak seperti itu. Yang keren nama-nama artis misalnya, nama-nama bintang film dan lain sebagainya. Diambil dari Siti Khadijah misalnya, ST Aminah, ST Khairun Nisa dan lain sebagainya. Maka sunnah mendapatkan pahala. Itu kita ambil hikmahnya, bahwa apabila kita mau punya anak atau cucu kita lahir, maka hendaknya kita mengawali nama anak kita itu kalau laki-laki Muhammad atau Ahmad, karena mengambil dari nama Rasulullah. Ini sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Ibu. Di mana tadi? Di Sekayu ya? Tadi di kilometer 12 Ustadz. Oh ya, kilometer 12 ya. Baik, kita terima telepon kembali untuk Anda yang mau bergabung ya. Kami masih tunggu di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Pelaju, Dari Pelaju. Dengan siapa, Pak? hamba Allah. Hamba Allah di Pelaju. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang saya tanyakan Pak Ustaz. Saya lupa. Ya. Waktu saya masih sekolah rakyat dulunya, ada seorang guru juga menerangkan bahwa nama Rasul dan nama Rasul itu punya arti. Apa maksudnya itu? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Nabi, Terima kasih. perbedaan Nabi dan Rasul seperti itu, Pak Ya, ya? Nabi dan Rasul. Oke, baik. Nabi Itu itu apa? Rasul itu apa? oke, itu saja, Terima Pak. kasih. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, kita wajib mengetahui Nabi dan Rasul itu sebanyak 25 orang yang wajib kita ketahui yang termasuk dalam rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, kita wajib mengimani, percaya bahwasanya Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Dan ada Nabi, ada Rasulullah. Ada Nabi, ada Rasul. Ada seseorang itu yang diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nabi diutus oleh Allah, itu wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Nabi, utusan Allah. Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Tapi kalau Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya, seperti itu. Maka sebenarnya Nabi dan Rasul itu banyak diutus oleh Allah. Tetapi yang wajib kita ketahui, 25 Nabi dan Rasul Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai ke Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hamba Allah ya di Pelaju. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Aja.
Baik, kembali dengan Pak Azhari. Silakan Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak saya mau tanyakan, apakah bedanya antara firman dengan sabda? Beda firman dan sabda ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Azhari, terima kasih atas pertanyaannya Pak Azhari. Saya itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, silakan Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril ke para nabi dan rasul. Itu namanya firman. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat itu tanda-tanda bahwasanya adanya Allah, adanya langit dan bumi, adanya isi seluruh alam semesta ini. Itu tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, misalnya kita contohkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahyu itu disebut dengan firman. Firman Allah itu misalnya surah Al-Fatihah, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surah, ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.263 ayat dan lain sebagainya. Itu adalah firman. Firman yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulullah, sehingga sampailah kepada kita sekarang namanya Al-Quran, mushaf yang dibukukan, yang sudah tersusun rapi dari surah pertama sampai dengan terakhir. Kalau sabda itu dari Rasulullah, hadis yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Firman tadi juga sama, disampaikan kepada umatnya melalui Rasulullah. Mungkin ada yang kurang jelas dalam firman Allah Al-Quran, maka hadis menjelaskan secara rinci dan lain sebagainya. Itu adalah sabda yang disampaikan oleh Rasulullah, keluar dari mulut Rasulullah dengan kebenaran, dengan kenyataan yang dalam kehidupan sehari-hari melalui firman Allah, disampaikanlah oleh Rasulullah, itu sabda. Hadis misalnya, an-nazafatu minal iman misalnya, itu hadis, sabda Rasulullah. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hutbul watoni misalnya, mencintai negeri adalah sebagian dari iman. Itu Pak Azhari ya. Iya Ustadz, Pak Azhari di Sekayu. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Silakan dicoba lagi untuk Anda yang ingin gabung di 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Halo. Dengan siapa di mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Baik, dengan Ibu Utri Mbak ya. Tata bisa dengar suara saya dari Ibu Utri di Merauke. Iya, bisa Bu Utri. Halo. Iya, halo Bu Utri, di sini terdengar suaranya Saya Bu tidak Utri. dengar Mbak Tata punya suara ini. Oh, suaranya tidak terdengar dari sana ya Bu Utri ya. Halo. Iya, halo. Halo. Boleh dicoba kembali ya Bu Utri ya.
Oke, baik. Sepertinya Bu Tri tidak bisa mendengar suara kita di sana ya. Baik. Silakan untuk pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Allah Palembang. hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sejarah peringatan Rasulullah ini pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi untuk memberikan semangat umat Islam berjuang. Tapi kenapa negara Arab Saudi itu menurut itunya tidak memperingati, menganggap peringatan Nabi itu dia mengatakan bid'ah. Bagaimana itu mendapat uwasan mengenai peringatan Rasulullah, peringatan oleh Nabi itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz bisa ditangkap pertanyaannya? Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Untuk hamba Allah di Palembang. Allah ya. Kaum muslimin dan langsung saja mungkin ya. Iya, Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita umat Islam ini selalu memperingati, mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dahulu di Basrah, Irak, ada seseorang yang senantiasa, memang seseorang ini kelakuannya seperti apa, seperti itu. Nah, tapi ketika datangnya peringatan hari lahir Rasulullah, seseorang ini membersihkan diri, pakai baju bagus, mengadakan perayaan dan lain sebagainya, memperingati. Semua umat Islam itu mengingat, memperingati setiap tahunnya. Bukan hanya di kita ini, semua umat Islam. Ini adalah tujuannya mengenang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya untuk menggugah hati kita. Oh begini perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh begini ketika Rasulullah lahir, ada pasukan Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah pada saat itu. Pertolongan Allah datang dengan pasukan burung ababil. Pada saat itulah pula Rasulullah dibawa ke kaki Ka'bah untuk memberikan nama oleh kakeknya, seperti itu. Nah, maka dari itu ya kita saja dalam kehidupan sehari-hari mengingat waktu kita lahir dulu bagaimana, kehidupan kita ini bagaimana dan lain sebagainya. Apalagi Rasulullah seorang nabi dan rasul yang kita cintai, yang membawa perubahan zaman ini dari zaman kejahiliaan sampai ke zaman modern sekarang ini. Di situ kita menggugah bahwa Rasulullah itu bisa merubah segala-galanya. Itu hamba Allah ya di Palembang. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa juga mempraktikkan bahwa ucapan Rasulullah itu sunnah. Kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan pahala. Bagaimana Rasulullah itu bertingkah laku, gerak-gerik, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu pun sunnah, mendapatkan pahala. Bagaimana Rasulullah beribadah, itu pun kita sunnah dalam melakukan ibadah. Tapi kita rasanya tidak bisa ya ibadahnya seperti Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Paling tidak kita bisa mendekati ibadahnya Rasulullah. Itu hamba Allah ya. Baik, Ustadz, kita terima juga pertanyaan di WhatsApp. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita hidup ini sudah ada masing-masing takdir seperti rezeki, balak, jodoh, maut, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan doa yang selalu kita panjatkan, sedangkan itu sudah ditetapkan? Ada yang berpendapat tidak perlu karena sudah ditetapkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz.
Eh, ya, baik, terima kasih. Ketika kita ini ditiupkan ruh oleh Allah, alastu bi rabbikum. Bahasanya, saya ini Tuhanmu. Ketika kita pertama kali ditiupkan ruh dalam alam kandungan ibu kita, alastu bi rabbikum, kata Allah. Saya ini Tuhanmu, bahasa kita. Kita menjawab, bala sahibna, saya bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Lahirlah kita dan ditentukan bahwa mau ajal, rezeki, jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sudah ditentukan, kita tetap berusaha, tetap berdoa kepada Allah. Rezeki sudah ditentukan, rezeki yang bagaimana? Kita harus berusaha dalam kehidupan sehari-hari, berdoa. Tetap berdoa kita, sekalipun sudah ditentukan. Sudah berdoa kepada Allah, bertebaran di muka bumi ini untuk mengais dan mencari rezeki. Jodoh. Jodoh itu kalau kita nunggu saja, tidak kita cari, tidak akan dapat. Kalaupun dapat mungkin nenek-nenek ya. Harus dicari, berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maut jangan dicari ya, sudah ketentuan Allah. Tetap berdoa, meminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah, niscaya akan kukabulkan, kata Allah. Kita tidak berdoa. Kita mungkin merasa sombong, merasa semua ada dan lain sebagainya. Sehingga tidak berdoa lagi kepada Allah. Tetap kita berdoa, meminta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Allah Maha segala-galanya. Insya Allah kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita berdoa. Tetapi kenapa doa kita itu tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan. Belum saja. Belum dikabulkan Allah. Mungkin doa kita itu tertunda. Dan ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin ibadah kita. Karena mungkin kita masih berbuat apa seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan tidak dikabulkan, tetapi ditunda atau diganti doa kita itu. Kesehatan yang kita miliki, rezeki yang kita dapat, nikmat yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, itu pemberian Allah atas doa yang kita panjatkan. Dan berdoa itu ada adab. Ta'awuz, a'udzubillah, diawali dengan ta'awuz, kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru isi doa apa yang kita pinta. Dan penuh harap. Ditutup dengan sholawat lagi. Jangan kita misalnya, Allah itu maha pemurah, maha pengasih. Dengan suara, nada, lemah, lembut, penuh harap. Coba kalau kita minta sesama manusia, kita mau bangun musola, masjid misalnya, minta ke si A, masjid ini penuh bata sekian, masjid ini perlu pasir sekian. Mana bisa orang yang, mana mau orang memberikan seperti itu. Minta saja. Bahasa kita sehari-hari itu nyegak seperti itu kan. Tapi dengan nada lemah lembut, dirayu, dipuji, insya Allah orang itu membantu. Begitupun dengan Allah. Kita puji tadi dengan ta'awuz, basmalah, hamdalah, sholawat, isi doa, ditutup dengan sholawat. Insya Allah doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Itulah tadi, bukan tidak dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita minta pena, dikasih buku. Bukan tidak dikabulkan, bisa jadi doa kita itu tertunda. Bisa jadi doa kita itu diganti oleh Allah. Itu Pak Romli ya. Iya Ustadz, Pak Romli Jamal di Muara Damai. Kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Ega. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Ya, Pak Abu Bakar di Cicawi. Pak Abu Bakar di Cicawi. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
tentang ulang tahun itu, Ustaz. Apakah memang ada di dalam ajaran agama kita peringatan ulang tahun itu? Nah, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Silakan Ustadz. Ya, ada juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ini mengenang, mengingat peringatan ulang tahun, meniup lilin, kemudian tiup balon dan lain sebagainya, membuat kue, kadang dilempar ke muka. Ada yang ulang tahun itu kadang-kadang dipecahkan telur. Remaja-remaja kita, ada yang ulang tahun itu ditaburi dengan tepung dan lain sebagainya. Kita memperingati kelahiran Rasulullah itu mengenang untuk mengingat, menggugah hati kita sejarah lahirnya Rasulullah. Sehingga dengan peringatan itu kita selalu teringat dalam kehidupan sehari-hari walaupun setahun sekali. Oh begini Rasulullah itu dilahirkan. Oh begini kehidupan Rasulullah. Kita untuk mengingat dan mengenang bagaimana kehidupan, bagaimana Rasulullah itu dilahirkan, kehidupan Rasulullah. Karena itu Nabi dan Rasul kita. Rasulullah kita. Orang yang senantiasa menyampaikan Al-Quran kepada kita semua. Orang yang senantiasa memberikan kebaikan untuk umat Islam. Merubah sesuatu zaman dari zaman jahiliyah ke zaman modern. Apa yang kita rasakan pada saat ini, kita mengingat itu. Sehingga dengan peringatan ini, biar kita itu bisa membaca, mengenal dari para mubaligh yang menyampaikan di musola, di masjid dan lain sebagainya. Nah, agar kita bisa bahwa sunnahnya itu seperti ini. Dapat pahalanya itu seperti ini. Jangan sampai kita melewatkan hal yang sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, setahun sekali kita peringati, jangan sampai terlewatkan. Agar kita bisa mengenang kembali. Ketika ini disampaikan di masjid, ketika ini disampaikan di musola, pada saat itu kita sadar dan menyadari bahwa begini. Tetapi pulang dari masjid, pulang dari musola, seminggu, sebulan kemudian kita lupa. Tahun berikutnya kita peringati lagi. Sehingga kita ini ingat dan hafal bagaimana Rasulullah itu dilahirkan. Kita orang sudah sampai ke bulan, orang sudah wisata ke bulan, orang sudah mengeluarkan teknologi dan lain sebagainya, sampai ke sana orang. Dan kita hendaknya kita juga sampai ke sana. Jangan kita selalu membahas hilafiyah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Selagi itu baik, selagi itu bermanfaat, selagi itu tidak menyekutukan Allah, insya Allah sah-sah saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Pak Abu Bakar ya. Baik, Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari WhatsApp kita dari Bunga di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya, mengapa peringatan turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan, padahal turunnya secara bertahap, tidak sekaligus atau serentak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan untuk Ustadz ditanggapi pertanyaan dari Mbak Bunga di Palembang. Iya, Mbak Bunga ya. Al-Quran itu pertama kali diturunkan tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Peringatan yang sangat bersejarah juga. Surah yang pertama kali diturunkan Allah itu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Nah, wahyu yang pertama kali turun itu seperti itu.
pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga di zaman Rasulullah itu sehingga pada zaman Khalifah dibuatlah semacam tim untuk menyusun pembukuan Al-Quran. Al-Quran ini kan ditulis pada zaman Khalifah, itu ditulis di pelpa kurma, ditulis di kulit unta, dan pada zaman Zaid bin Sabit penulisan itu dikumpulkan, disusun, dimushafkan dan lain sebagainya, sehingga tersusunlah surah ayat di dalam Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan itu pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Sekalipun itu berangsur-angsur, pertama kalinya diturunkan itu tanggal 17 Ramadan. Turunlah surah Al-Alaq itu, kemudian turunlah surah Al-Muzammil, turunlah surah Al-Maidah dan lain sebagainya. Nah, kemudian disusun, dibukukan, ditulis, dikumpulkan dari pelpa kurma tadi, dikumpulkan dari Al-Quran itu, ditulis di kulit-kulit unta dan lain sebagainya, sehingga dibukukan. Sampailah seperti mushaf Al-Quran yang ada, yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Itu Mbak Bunga ya. Baik, Ustadz Hasbi, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz, mungkin sebelum diakhiri silakan disampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz kepada pendengar kita ya, sebelum kita mengakhiri Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita bisa mengenang sejarah, mengenang perjuangan Rasulullah. Maka dengan kita memperingati itu nanti, mengenangnya, memperingati tahu sejarahnya seperti itu, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mempraktekkan, bisa menjalankan apa yang tadi itu kita bahas, firman Allah, sabda Rasulullah dan lain sebagainya. Agar kita ini terbentuk dengan sesuatu yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian kita dari memperingati Maulid Nabi nanti, setahun ke depan kita mungkin bisa berubah dari beribadah kita, dari sedekah kita, dari pergaulan kita. Oh begini Rasulullah itu bergaul. Oh begini Rasulullah itu berbicara. Oh begini kehidupan Rasulullah. Kita bisa mencontoh. Sekalipun mungkin kita tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Para mubaligh menyampaikan di masjid mushola. Di situ kita tangkap. Menggugah hati kita untuk lebih baik lagi di hari esoknya. Tahun depannya misalnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah di mata Allah kita ini mendapatkan pahala, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dan mohon kepada Allah agar kita bisa bertemu di bulan Rabiul Awal tahun-tahunnya akan datang, sehingga kita bisa memperingati, mendengar, menjalankan cara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama melampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasbi ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi dengan tema Hikmah di Balik Bulan Rabiul Awal yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Hasbi Mustafa, penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan Warta Berita Pagi. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.